Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Dwiningsih dengan NIM 2241104022275 dari kelas 2 PAIF. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai konsep dan penerapan filsafat fenomenologi, positivisme, dan postpositivisme dalam filsafat ilmu. Langsung saja saya akan membahas materi pada konsep berikut ini. Yang pertama yaitu penerapan fenomenologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pada konsep ontologi, yang kedua pada konsep epistemologi, dan yang ketiga pada konsep aksiologi. Yang pertama pada konsep ontologi, yaitu filsafat penerapan fenomenologi dalam ontologi ilmu menekankan pada seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Contoh penerapan ontologi, contohnya yaitu seperti hakikat dari ilmu biologi, misalnya yaitu tumbuhan, binatang, alam, bahkan manusia yang berada di darat, laut, maupun udara, dan yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Dan yang kedua yaitu konsep epistemologi. Penerapan filsafat fenomenologi dalam epistemologi pengetahuan menekankan suatu fakta yang didasarkan pada pertimbangan skeptisisme. Penerapan epistemologi contohnya yaitu ada penyebab lahirnya ilmu kedokteran, karena mulanya para ahli mempertanyakan tentang ilmu biologi yang berurusan penyembuhan suatu penyakit makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu konsep aksiologi. Penerapan filsafat fenomenologi dalam aksiologi ilmu menekankan pada nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenarannya kenyataan dalam kehidupan manusia. Penerapan aksiologi, contoh sederhananya yaitu seperti ontologi kursi, adalah realitas tentang kursi, dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya realitas hakikat dari kursi. Dan yang selanjutnya yaitu penerapan positivisme. Penerapan positivisme dalam konsep ontologi yaitu penerapan filsafat positivisme dalam ontologi ilmu melibatkan pendidikan yang menitik beratkan pada realitas yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Contohnya yaitu sering melibatkan penggunaan metode ilmiah yang ketat, observasi dan pengukuran yang terkendali serta fokus pada penjelasan yang berdasarkan fakta empiris. Selanjutnya dari konsep epistemologi. Penerapan filsafat positivisme dalam epistemologi ilmu melibatkan pendekatan yang menekankan pentingnya pengamatan empiris dan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang sahih dan valid. Contoh penerapan epistemologi sering melibatkan penggunaan metode ilmiah yang ketat, penekanan pada pengamatan empiris, pengujian hipotesis, dan verifikasi objektif. Yang ketiga yaitu konsep aksiologi. Penerapan filsafat positivisme dalam aksiologi ilmu menekankan bahwa pengetahuan dan ilmu harus bebas dari pengaruh nilai atau kepercayaan subjektif. Contoh penerapan aksiologi sering mengaruh pada pembatasan dalam pembahasan tentang nilai dan etika dalam konteks ilmiah. Selanjutnya yaitu penerapan postpositivisme. Penerapan postpositivisme. Yang pertama dari konsep ontologi adalah realisme kritis, yaitu menganggap suatu realitas itu ada secara alami namun tidak bisa dipahami secara sempurna oleh manusia karena keterbatasan indera dan intelektualitas yang ada. Contoh penerapannya yaitu melibatkan menggunakan metode ilmiah yang ketat, observasi dan pengukuran yang terkendali berdasarkan fakta empiris. Yang kedua yaitu dari konsep epistemologi. Peneliti mengajarkan objektivitas yang dimodifikasi dengan memandang objektivitas terhadap tetap terkait dengan suatu peraturan ideal, tetapi menyadari bahwa itu tidak akan bisa tercapai. Contoh penerapannya yaitu sering menggunakan metode ilmiah yang ketat, penekanan pada pengamatan empiris, pengujian hipotesis, dan verifikasi objektif. Yang terakhir yaitu dari konsep aksiologi, yaitu cenderung mengambil posisi yang netral. Contoh penerapannya yaitu mengambil posisi yang netral secara nilai dan memisahkan diri dari pertanyaan-pertanyaan nilai atau moral. Jadi, untuk penerapan filsafat fenomenologi, filsafat positivisme dan postpositivisme memiliki 3 konsep pembagian dalam filsafat ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.